Saya Iksan Gita Bahri, masih mahasiswa UNUD MSDM Angkatan 43. Di sini saya akan menjelaskan tentang Direct Financial Compensation atau Core Compensation. Kompensasi adalah reward yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan yang mereka telah selesaikan, di mana sistem kompensasi yang menarik akan mempertahankan dan memotivasi karyawan itu sendiri. Setidaknya ada 3 mekanisme yang kontribusi dalam pencapaian tujuan tertentu. Yang pertama adalah menentukan standar hidupnya. Gaji yang diterima lebih akan mudah dalam mencapai tujuan pokok, kebutuhan pokok dari pekerja. Yang kedua adalah tingkat upah atau gaji mempengaruhi tingkat kinerja, yaitu apabila job satisfaction itu mempengaruhi performa dari kinerja, maka dia akan saling mempengaruhi antara job dan kepuasan. Yang ketiga adalah upah seperti insentif akan menyelaraskan tujuan karyawan dan perusahaan, yakni memaksimalkan pendapatan. Kompensasi secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu direct financial compensation, upah yang diterima dalam bentuk gaji, komisi dan bonus. Kemudian indirect financial compensation, employee benefit, yaitu seluruh reward finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial yang umum diterima seperti cuti atau ada liburan atau perawat fasilitas kesehatan karyawan. Yang ketiga adalah non financial compensation, yaitu kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu dari sisi psikologi dan lingkungan di mana seorang tersebut bekerja. Kompensasi finansial sangatlah penting dalam memperkerjakan orang, baik mendorong mereka untuk memberikan usaha terbaik mereka dalam pekerjaan mereka. Perusahaan yang memberikan gaji yang menarik akan mampu mendapatkan calon pelamar yang banyak, dan kita dapat memilih tingkat kemampuan atau skill yang dibutuhkan oleh perusahaan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Program kompensasi ini menjadi perhatian manajemen puncak karena memiliki potensi untuk mempengaruhi sikap dan perilaku pekerja yang akan meningkatkan performa perusahaan dan akan mencapai rencana strategis perusahaan. Kemudian komponen dari kompensasi finansial langsung atau direct compensation ini adalah yang pertama adalah base pay. Base pay sendiri merupakan kompensasi finansial yang diterima oleh karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Perhitungan base pay ini dibagi menjadi 2, yaitu upah per jam dan gaji. Upah per jam sendiri kita hitung berdasarkan jam dia bekerja. Kemudian gaji tidak memperdulikan jam, tapi dia akan memberikan waktu atau hari di mana atau bahkan penyelesaian terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedua adalah cost living adjustment, di mana memperhatikan peningkatan upah yang ditemukan pada perubahan harga yang ada di pasar. Komponen ini memastikan karyawan tetap mampu mempertahankan kemampuan daya beli yang mereka miliki. Yang ketiga adalah seniority pay, yaitu sebuah sistem yang memberikan reward pada karyawan dengan tambahan secara periodik pada base pay berdasarkan lama seorang dia bekerja. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwasanya karyawan menjadi semakin berharga seiring dengan bertambahnya waktu, yang sesuai dengan teori SDM, di mana skill dan pengetahuan karyawan menghasilkan modal produksi yang disebut dengan human capital. Sehingga seniority pay ini memberikan reward kepada karyawan karena memperoleh dan mengasah kemampuan yang dia miliki secara berkesinambungan. Di mana yang keempat adalah performance base pay, yaitu upah yang diberikan berdasarkan kinerja. Sistem ini menyadari bahwa beberapa karyawan lebih baik dari lainnya dalam mengerjakan sesuatu tugas tertentu. Tujuan dari sistem ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan reward yang mampu dicapai oleh pekerja tersebut. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa dengan insentif yang tepat, kebanyakan pekerja akan bekerja lebih keras dan cerdas. Sebuah sistem penilaian performa yang baik sangatlah dibutuhkan untuk sistem upah yang menggunakan performa sebagai dasar. Upah ini biasanya disebut merit system. di mana ada beberapa
merit yang digunakan di dalam perusahaan, yaitu pertama adalah merit pay, yaitu kenaikan upah yang ditambahkan pada base pay dan karyawan berdasarkan tingkat performanya. Kemudian merit bonus 1 kali per tahun yang diberikan berdasarkan produktivitas yang tidak ditambahkan pada base pay. Fixed adalah insentif yang diberikan berdasarkan jumlah unit yang diproduksi. Kemudian manajemen incentive plan, yaitu bonus yang diberikan pada para manajer ketika dia mencapai target, baik target penjualan, laba, produksi, atau yang lain. Behavior incentive plan, bonus yang diberikan untuk karyawan atas pencapaian perilaku spesifik seperti kehadiran. Dan yang keempat adalah referral plan, yaitu bonus yang diberikan kepada karyawan berhasil mendapatkan konsumen baru atau rekrutmen baru. Group incentive plan adalah bonus yang diberikan berdasarkan sebaik apa performa dalam teamwork. Kemudian company wide incentive system, yaitu sistem yang berdasarkan pada kepercayaan manajemen bahwa pekerja akan memiliki kemungkinan lebih kecil untuk menentang praktik manajerial bila mana mereka menerima bagian dari laba perusahaan. Yang kelima adalah kita berbicara person focus pay, di mana ada beberapa item dari person focus pay, yaitu yang pertama adalah job focus pay, yaitu kompensasi yang diterima karyawan terhadap pekerjaan yang sedang dilakukan. Kemudian person focus pay, yaitu kompensasi karyawan karena mengembangkan fleksibilitas atau pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan beberapa pekerjaan sekaligus. Jadi ini dia multitasking gitu ya. Kemudian skill based pay, yaitu sistem yang mengkompensasi karyawan atas kemampuan dan pengetahuan terkait pekerjaan. Jadi ini adalah perkembangan dari skill seorang karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Kemudian kompetensi based pay, yaitu bonus yang diberikan pada karyawan karena telah mendapatkan kompetensi atau pengetahuan dan skill terkait pekerjaan tersebut. Determinant of direct financial compensation, di mana manajemen menggunakan job analysis, job description, dan job evaluation untuk menyusun job structure. Setelah mendapatkan job description dan job structure yang memenuhi nilai relatif suatu pekerjaan, dilanjutkan dengan menentukan peraturan kompensasi kompetitif yang berfokus pada pay level lebih tinggi atau lebih rendah atau rata-rata pekerjaan sejenis, dan pay mix bagian dari direct financial compensation yang berupa gaji, employee benefit, dan penyesuaian SDM. Kemudian melakukan kompensasi survei untuk mengidentifikasi apakah bagaimana kompensasi dibayarkan kepada karyawan. Setelah memiliki tingkat upah pasar, SDM mengembangkan struktur pembayaran yang memfasilitasi administrasi peraturan upah yang termasuk di dalam range level upah tertentu. Kemudian kita akan berbicara contextual influence on direct financial compensation, di mana ketika SDM membuat sistem kompensasi, banyak pengaruh kontekstual yang harus diperhitungkan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pasar pekerja. Ya, pasar pekerja ini karyawan potensial yang berlokasi dalam area geografis di mana karyawan tersebut direkrut pada pasar pusat tenaga kerja, atau kalau di sini itu kita umpamakan job fair ya. Seringkali berbeda-beda biaya hidup dan komoditas urban yang lebih tinggi, dan kompetensi karyawan terbaik lebih tinggi dibandingkan banyak perusahaan yang berkompetisi menjadi yang terbaik. Yang kedua adalah persatuan pekerja. Persatuan pekerja ini adalah undang-undang tenaga kerja yang memberikan dukungan legislatif dalam skala luas untuk karyawan dalam bernegosiasi dan terlibat dalam perundingan bersama. Kemudian ekonomi pasti akan mengaruhi kompetensi finansial. Ekonomi yang tertekan umumnya meningkatkan pasokan tenaga kerja, dan ini berfungsi untuk menurunkan tingkat pasar. Perusahaan sering memilih untuk tidak memberikan kenaikan gaji untuk berkontribusi pada pengendalian biaya dalam lingkungan ekonomi yang lambat, di mana aktivitas bisnis memungkinkan besar menderita ekonomi berkembang memiliki persaingan lebih besar daripada pekerja dan harga tenaga kerja meningkat. Nah, ini memang dilematis sekali karena kita menganggap bahwa SDM itu adalah human capital, jadi aset kita, aset dari perusahaan. Tapi di lain sisi dia sebagai faktor produksi, memang kita mau
si SDM ini berada di level aset kita, tapi dalam kenyataannya kita tetap mencatat biaya dari SDM atau biaya gaji itu di laba rugi, jadi tetap sebagai faktor produksi. Mungkin itu akan menjadi pertanyaan besar dari saya pada Bapak dosen. Mungkin kita bisa berdiskusi atau mungkin mau ditunjuk dari Pak dosen, bisa dijelaskan kenapa dalam kenyataannya kita masih mencatat atau kita masih menganggap bahwasanya SDM itu adalah faktor produksi, bukan merupakan aset dari perusahaan. Yang ketiga yang keempat adalah perbedaan upah antar industri. Nah, jadi di dalam pasar industri kita, pasar tenaga kerja yang kompetitif, perusahaan merupakan berupaya menarik dan mempertahankan individu terbaik yang dikerjakan sebagai dengan menawarkan paket upah dan tunjangan yang menguntungkan. Perbedaan antar industri dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, termasuk para produk industri, tingkat insentitas modal, profitabilitas, serikat pekerja industri, dan campuran gender dari tenaga kerja. Intensitas modal juga menjelaskan perbedaan upah antar industri. Jumlah upah rata-rata bervariasi dengan tingkat intensitas modal. Bisnis padat modal membutuhkan karyawan berkemampuan tinggi yang memiliki kemampuan untuk belajar bagaimana menggunakan teknologi yang kompleks. Kemudian kelima adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah juga mempengaruhi jumlah kompensasi yang mau diterima seseorang dan bagaimana jumlah itu ditentukan. Membangun job structure menggunakan job evaluation. Struktur pekerjaan adalah seperangkat pekerjaan yang akan mewakili struktur pekerjaan atau hierarki. Pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih tinggi, lebih banyak tanggung jawab, dan tugas pekerjaan yang lebih kompleks harus dibayar lebih dari pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi lebih rendah. Tanggung jawab lebih sedikit dan tugas pekerjaan tidak lebih kompleks. Profesional SDM menggunakan evaluasi kerja secara sistematis untuk mengenali perbedaan dalam nilai relatif antara serangkaian pekerjaan dan untuk menetapkan perbedaan upah yang sesuai. Ketika dilakukan dengan benar, evaluasi pekerjaan membantu menghilangkan gaji internal ketidakadilan yang ada karena struktur upah yang tidak logis. Evaluasi pekerjaan mengukur nilai pekerjaan dalam memberi administrasi dan pada arti ekonomi. 4 evaluasi pekerjaan tradisional adalah sebagai berikut, yaitu metode ranking, di mana metode ranking ini paling sederhana dari 4 metode evaluasi. Penilaian memeriksa deskripsi setiap pekerjaan yang sedang dievaluasi dan menyusun pekerjaan sesuai dengan nilainya bagi perusahaan. Prosedur ini pada dasarnya sama dengan metode pemeringkatan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Satu-satunya perbedaan adalah Anda mengevaluasi pekerjaan, bukan orang. Yang kedua adalah metode klasifikasi. Metode ini melibatkan mendefinisikan sejumlah kelas atau tingkatan untuk menggambarkan sekelompok pekerjaan. Deskripsi kelas mencerminkan perbedaan antara kelompok pekerjaan pada berbagai kesulitan. Setiap kelas dijelaskan demikian rupa sehingga dapat menangkap detil pekerjaan yang cukup. Namun cukup untuk umum untuk menyebabkan sedikit kesulitan dalam mendapatkan deskripsi pekerjaan ke dalam kelas yang sesuai. Yang ketiga adalah metode perbandingan faktor. Metode perbandingan faktor evaluasi pekerjaan mengasumsikan bahwa ada 5 faktor universal yang terdiri kebutuhan mental, keterampilan, kesehatan fisik, tanggung jawab, dan kondisi kerja. Evaluator dapat membuat keputusan tentang faktor-faktor ini secara independen. Kompetensi evaluasi menciptakan skala moneter yang berisi masing-masing dari 5 faktor universal: persyaratan mental, keterampilan, persyaratan fisik, tanggung jawab, kondisi kerja, dan faktor tersebut, dan peringkat pekerjaan menurut nilainya untuk masing-masing faktor. Yang keempat, yang terakhir mungkin ya, metode poin. Dalam metode poin, evaluator menerapkan nilai numerik untuk faktor pekerjaan tertentu seperti pengetahuan yang dibutuhkan, dan jumlah nilai-nilai ini memberikan penilaian kuantitatif dan dari nilai relatif pekerjaan. Rencana poin membutuhkan waktu dan upaya untuk dirancang karena pekerjaan baru dibuat dan pekerjaan lama berubah secara substansial.
Analisis pekerjaan harus dilakukan dan deskripsi pekerjaan ditulis ulang secara berkelanjutan. Competitive compensation policies. Kebijakan kompensasi ini mengacu pada pilihan yang dibuat oleh profesional kompensasi untuk mempromosikan keunggulan kompetitif. Secara luas, pilihan kebijakan dibuat tentang tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Kebijakan tingkat gaji memiliki dampak terbesar pada pencapaian dan mempertahankan karyawan tetap stay di perusahaan. Kemudian kompensasi gaji campuran mengacu pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Kompensasi imbalan kerja, kebijakan pembayaran gaji memiliki dampak terbesar terhadap motivasi karyawan. Yang pertama adalah kebijakan kompensasi level upah, yang dimana ada beberapa, yaitu market lead. Perusahaan yang menggunakan kebijakan pemilihan pasar adalah organisasi yang membayar upah dan gaji lebih tinggi daripada perusahaan pesaing. Mereka merasa bahwa mereka akan dapat menarik karyawan berkualitas tinggi, produktif, dan dengan memiliki pencapaian biaya tenaga kerja per unit itu lebih rendah. Perusahaan dengan bayaran lebih tinggi biasanya menarik lebih banyak pelamar yang berkualifikasi tinggi daripada perusahaan yang bergaji lebih rendah di pasar tenaga kerja. Yang kedua adalah market match. Kebijakan kecocokan pasar adalah upah rata-rata yang disediakan sebagian besar pemberi kerja untuk pekerjaan yang serupa dalam bidang industri tertentu. Manajemen percaya bahwa ia masih dapat mempekerjakan orang yang berkualitas namun tetap kompetitif. Ketiga adalah market lag. Perusahaan dapat memilih untuk membayar di bawah tingkat pasar karena kondisi keuangan yang buruk atau karena mereka mempekerjakan karyawan dengan keterampilan yang dan dampak yang dirasakan pada keberhasilan perusahaan relatif rendah daripada karyawan yang berketerampilan diharapkan jauh lebih besar. Pay-mix, yaitu kebijakan kompensasi bauran. Pembayaran mengacu pada kombinasi kompensasi finansial langsung dan tidak langsung, serta komponen imbalan kerja. Apa bauran pembayaran yang tepat? Maka masuk akal lah untuk mempertimbangkan pedoman daripada pekerjaan dalam struktur tertentu, karena konten pekerjaan umum dan persyaratan pekerja dalam struktur tertentu. Insinyur memproses keterampilan penting yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk menemukan aplikasi teknologi yang inovatif, insentif, dan rendah biaya. Kemampuan untuk membayar. Penilaian organisasi terhadap kemampuan membayarnya juga merupakan faktor penting dalam menentukan tingkat upah. Perusahaan yang berhasil secara finansial selalu membayar tepat waktu atas gaji atau kompensasi dari pekerja tersebut, maka secara finansial perusahaan dapat memberikan insentif atau kompensasi lebih tinggi dari rata-rata. Untuk sampai pada tingkat pembayaran tertentu, manajemen harus memperhatikan faktor-faktor lain. Yang berikutnya adalah market competitive pay structure, the pricing using compensation and survey. Struktur pembayaran mewakili perbedaan tingkat upah untuk pekerjaan dalam nilai yang tidak setara dan kerangka kerja untuk mengenali perbedaan dalam kontribusi karyawan. Survei kompensasi melibatkan pengumpulan dan analisis selanjutnya dari data kompensasi pesaing. Survei kompensasi secara tradisional berfokus pada praktek upah dan gaji pesaing. Survei kompensasi sangat penting karena memungkinkan profesional kompensasi memperoleh pandangan realistis terhadap praktik pembayaran pesaing ketika struktur pembayaran yang diselesaikan harus menentukan batasan-batasan untuk mengakui kontribusi karyawan. Struktur yang dirancang dengan baik harus memperkenalkan karyawan yang dihargai. Yang pertama adalah pay grades, yaitu kelas gaji dalam pengelompokan pekerjaan, serupa untuk menyederhanakan pekerjaan dalam penentuan harga. Penggunaan metode statistik untuk menentukan garis sangat penting mengingat banyaknya titik data tingkat upah yang dikumpulkan selama proses survei kompensasi. Pay range, setelah nilai pembayaran ditentukan, keputusan selanjutnya adalah apakah semua individu yang melakukan pekerjaan yang sama akan menerima upah yang sama, atau apakah kisaran gaji harus digunakan, berapa, kan gitu. Kisaran gaji lebih disukai daripada tarif gaji tunggal karena memungkinkan perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan sesuai dengan kinerja dan lama layaninya.
Ketika rentang gaji digunakan, perusahaan harus mengembangkan metode untuk memajukan individu melalui rentang tersebut. Perusahaan biasanya menggunakan rentang yang berbeda dalam pekerjaan yang lebih berharga dari broad banding, yaitu broad banding menciptakan dasar untuk sistem kompensasi yang lebih sederhana yang tidak menekan struktur dan kontrol dalam menempatkan kepentingan yang lebih besar daripada penilaian pengambilan keputusan yang fleksibel. Penurunan penekanan pada tingkat pekerjaan harus mendorong karyawan untuk melakukan lintas fungsi ke pekerjaan yang berada pada tingkat yang sama atau bahkan lebih rendah karena tingkat upah mereka akan tidak berubah. Two-tier wage system, yaitu sistem upah dua tingkat, memberikan penghargaan kepada karyawan baru. Karyawan memiliki kesempatan untuk maju dari kenaikan tingkat entry yang lebih rendah ke tingkat entry yang lebih tinggi. Kemudian meskipun pembayaran berlangsung dalam skala uang tunai, tingkat maksimum yang dapat dicapai oleh karyawan baru yang direkrut selalu berendah daripada skala pembayaran karyawan senior. Struktur pembayaran dua tingkat juga memungkinkan perusahaan untuk memberikan penghargaan kepada karyawan yang bekerja lama sambil menekan biaya membayar tarif yang lebih rendah kepada karyawan yang baru direkrut yang tidak memiliki catatan kerja papan dalam perusahaan. Kelima adalah adjusting pay rates, ketika rentang gaji telah ditentukan dan pekerjaan ditetapkan untuk menilai gaji atau membayar nilai, mungkin menjadi jelas bahwa beberapa pekerjaan dibayar lebih tinggi dan yang lainnya dibayar lebih rendah. Pekerjaan bergaji rendah normal dibawa ke minimum kisaran gaji sesegera mungkin. Pekerjaan dibayar lebih tinggi menghadirkan masalah yang berbeda. Solusi ideal untuk masalah pekerjaan yang dibayar lebih tinggi adalah dengan mempromosikan karyawan tersebut ke pekerjaan dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Ini adalah ide jika karyawan tersebut memenuhi syarat untuk pekerjaan berperingkat tinggi dan lowongan pekerjaan tersedia. 6 adalah salary compensation. Kompresi gaji terjadi ketika karyawan yang kurang berpengalaman dibayar lebih daripada karyawan yang telah lama berada di organisasi. Sebagai hasil dari peningkatan bertahap dalam memulai gaji dan penyesuaian gaji yang terbatas untuk karyawan jangka panjang, kompresi gaji ini biasanya terjadi ketika ada perbedaan upah minimum dengan berbagai tingkat keterampilan dan tanggung jawab. Kompresi gaji dapat menyebabkan orang dalam pekerjaan yang kurang bertanggung jawab menghasilkan lebih dari pekerja dalam pekerjaan yang memiliki lebih banyak tanggung jawab. Alasan ketidakseimbangan ini akan disebabkan oleh karyawan yang dibayar lembur atau premi untuk pekerjaan tersebut, sedangkan penyedia tidak dapat memperoleh manfaat. Kemudian sales representative compensation, yaitu merancang program kompensasi untuk karyawan penjualan melibatkan pertimbangan unik, rasio gaji pokok, komisi dan bonus yang tepat harus ditetapkan. Karena alasan ini, tugas ini mungkin menjadi milik staf penjualan dan bukan untuk SDM. Pendekatan salary lurus adalah salah satu ekstrim dalam kompensasi penjualan. Dalam metode ini, tenaga penjualan menerima gaji tetap terlepas dari tingkat penjualan mereka. Yang paling ekstrim adalah komisi langsung, di mana bayaran orang itu adalah total, yang hanya ditentukan sebagai persentase dari penjualan. Jika wiraniaga tidak melakukan penjualan, individu tersebut tidak menerima gaji. Di antara yang ekstrim ini adalah varietas yang tidak ada habisnya, bagian dari gaji, bagian dari komisi. Penekanan yang diberikan pada komisi atau gaji tergantung pada beberapa faktor, termasuk filosofi organisasi terhadap layanan, sifat produk, dan jumlah waktu yang diperlukan untuk menjual. Contingent worker compensation, yaitu pekerja tidak tetap, adalah mereka yang tidak memiliki kontrak implisit atau eksplisit untuk pekerjaan. Pekerja tidak tetap dipekerjakan melalui agen tenaga kerja atau berdasarkan panggilan dan seringkali mendapat upah lebih rendah dari karyawan tradisional. Fleksibilitas dan biaya yang lebih rendah untuk pemberi kerja adalah alasan utama untuk pertumbuhan dalam penggunaan pekerja yang lain. Anda mungkin memiliki dua karyawan yang bekerja berdampingan, satu pekerja kontingen, ada satu karyawan tetap, melakukan tugas yang sama dan hampir sama, dan seringkali menghasilkan lebih banyak uang daripada yang lain. Kemudian eksekutif, yang terakhir kita bahas adalah executive compensation, yaitu ada yang bilang gaji berlebihan oleh eksekutif.
Orang harus ingat bahwa keterampilan yang dimiliki oleh seorang eksekutif perusahaan sangat menentukan apakah perusahaan akan makmur atau bertahan atau fail. Program kompensasi eksekutif perusahaan adalah faktor yang penting dalam menarik dan mempertahankan talenta terbaik yang tersedia. Dengan demikian, program kompensasi perlu dikembangkan yang memotivasi para eksekutif ini untuk berusaha mencapai kesuksesan jangka panjang bagi perusahaan. 5 pokok. Komponen utama dari paket kompensasi eksekutif meliputi gaji pokok, bonus, gaji berbasis kinerja, rencana opsi saham, bonus atau tunjangan, dan paket pesangon. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe and like.